Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Langsung harap kita semua masih sehat-sehat, semangat ya. Jangan loyo. Anak-anak seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, aktivitas kita hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kamis 15 Oktober 2020. Namun sebelumnya kita angkat pujian. Lagu ini masih baru ya buat anak-anak, tapi kita belajar. Judulnya Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Ya, tidak boleh lelah. Kita bekerja di ladang Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Iya, kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, semangat dalam menjalani hari-hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, siapkan Alkitabnya atau buku ibadahnya ya. Buku ibadahnya hari Selasa ya. Oke, gak apa-apa. Ya, untuk ayat hafalan kita dalam minggu ini diambil di dalam Amsal 13 ayat 4. Si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia.
sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Tema kita pagi hari ini, malas berakibat dosa, yang diambil di dalam Efesus 4 ayat 28. Nah, anak-anak pasti tahu ya lagunya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh malas. Kalau malas itu dosa. Anak-anak, kalau guru di sekolah memberi tugas atau mama papa di rumah menyuruh kita mengerjakan sesuatu, apakah kita langsung mengerjakannya atau masih malas-malasan? Misalkan papa atau mama lah minta tolong, misalkan tolong sapu ya halaman depan itu ya. Kita kan pas lagi anak-anak lagi asik main games ini, anak-anak bilang, nanti mah ini lagi gamesnya lagi seru, nanti mati lagi, game over. Anak-anak, firman Tuhan selalu memberi peringatan tentang cara orang yang malas. Dan Alkitab juga memberitahu akibat yang ditimbulkan jika seseorang menjadi malas. Tuhan menciptakan manusia dan memperlengkapinya dengan tenaga, keterampilan masing-masing agar kita bisa bekerja, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhannya. Ya, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, ya. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kita dan akan mencukupkan segala kebutuhan kita, ya. Tetapi jika seorang malas bekerja, maka dia akan merepotkan orang lain. Karena orang yang malas bekerja, pasti dia tidak punya uang untuk membeli kebutuhannya. Maka orang itu akan menjadi pengemis, ya, minta-minta terus kepada temannya atau keluarganya. Dia pinjam uang sana sini, ya. Selain menjadi peminta atau menjadi pengemis, orang yang malas bekerja ada juga yang jadi pencuri. Jadi kalau dia mau makan, dia nyuri, ya. Nah, orang yang malas bekerja, kalau dia mau makan, dia pasti tidak punya uang, ya. Kadang-kadang bahkan dia mencuri orang punya barang, ya. Sikap malas itu tidak ada untungnya. Sebaliknya, orang yang malas hanya menghasilkan kerugian bagi dirinya atau orang yang di sekitarnya. Dia akan rugi karena tidak memiliki apa-apa. Ya, orang yang malas bekerja itu tidak punya apa-apa. Dan juga merugikan orang lain karena kebiasaan meminta-minta atau pinjam sana pinjam sini, bahkan mencuri barang orang. Tuhan tidak senang dengan orang yang malas, karena Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk bekerja, mengelola alam ciptaan Tuhan. Dengan bekerja, maka manusia bisa mendapatkan makanan dan keperluan lainnya. Selain Tuhan tidak senang, teman-teman, tetangga, bahkan keluarga pasti tidak senang kepada orang yang malas. Orang malas itu pasti dijauhi dan tidak ada yang suka berteman dengan si pemalas. Orang malas itu temannya iblis. Anak-anak, janganlah kita menjadi orang yang malas. Jadilah anak Tuhan yang rajin, karena malas itu akan menimbulkan dosa. Jika kita malas belajar, akhirnya menyontek supaya dapat nilainya bagus. Kita malas bekerja, kita menjadi pencuri. Malas mengerjakan sesuatu, akhirnya berbohong. Nah, itulah akibat dari kalau kita malas. Akan penuh dengan dosa. Karena kita selalu mencari alasan
ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajari kita janganlah kita malas dan jangan lelah kita bekerja di ladangnya Tuhan, karena Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita dan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Nah, anak-anak, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk kami tidak bermalas-malasan. Kami tidak mau karena malas kami melakukan dosa, mencuri, berbohong, bahkan mengambil barang-barang orang atau meminta-minta. Tetapi kami mau menjadi anak Tuhan yang rajin. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, demikianlah firman Tuhan kita pagi hari ini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa kalau ada tugas diselesaikan ya. Jadi tugasnya tidak menumpuk ya. Oke, semangat belajar di rumah.